asli, Pak. Penduduk asli. Penduduk asli ini nih. Iya, kayak kuburan besar karena mesti kembali cepat. Banyak kawan-kawan ada. Kenapa? Acara peresmian menasah kita awali dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Ulama Indonesia, juga masyarakat Kampung Baru, mari kita bersama-sama mengibadatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dalam kita panjatkan segala firman kita Nabi besar Muhammad SAW. Izinkanlah kami sebagai ketua penyelenggara peresmian sekarang telah terwujud. Demikian juga pembangunan makam almarhumah nenek kanda Bapak Menteri yang kami muliakan dari Grifo Group Banda Aceh yang 400 meter persegi dan luas dengan konstruksi bertanah, lantai dari marmer seluas 270 keramik seluas 95 meter persegi, kamar mandi dan pada pintu gerbang pada besi, air oleh pompa merek Sanyo dan dilapisi dengan marmer dan granit. Nunasah dan makam dibangun selama 7 bulan, mulai bulan Maret 1997 dan selesai bulan September 1997. Untuk pembangunan rumah ini juga Bapak Wali Kota Nanya Banda selalu memantau dengan masuk pembangunan Nunasah ini. Untuk semua Nunasah maupun dari aparat naga yang sebelumnya melewati perkembangannya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Menteri. Demikianlah keputusan kami dan atas keterangan Bapak Menteri Perhubungan untuk meresmikan. Kita lanjutkan pengarahan Menteri Tenaga Kerja RI sekaligus peresmian Menasah Al-Latif Kampung Baru. Pengarahan Teman saya waktu kecil, kemudian beliau
teman main, mengaji, dan berbagi. Baiklah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah. Saya khusus datang kakak 10 November. Dan mengapa duduk di sini? Duduknya ada nggak di sini? Nah, ini duduknya masih ada. Dan kalau saya membaca adat, sekitar ini adalah nah ini kita gunakan dari tempat yang kecil ini melahirkan orang-orang yang berpikir besar dan perlu mengembangkan pengurus merasa ini perlu mengembangkan tentang cara-cara yang lebih praktis. Para pedagang-pedagang di sini dulu juga dan inilah tempat mereka mendapatkan inspirasi, memberi landasan jati diri untuk ke depan. Jadi pada waktunya nanti dari Menasa ini semuanya berkumpul di sini dan dididik mereka dari umur 4-5 tahun buat pengajian anak-anak, 6-7 tahun ajarkan mereka mengaji, didik mereka untuk maju dan berkembang ke depan. Disinilah tempat lahirnya anak-anak yang membangun cita-citanya. Karena saya merasakan, saya belajar di sini. Apalagi sekarang, dulu di semen aja kita tidur itu. Sekarang udah ada marmer, udah dingin. Kita sore-sore anak-anak kelas sekolah dasar, sekarang SD, kita duduk berpikir dan diskusi dengan tokoh-tokoh di sini. Nah inilah yang harus kita lakukan, berkomunikasi. Dari sana kita memberikan inspirasi kepada anak-anak kita, mendidik bagaimana menjadi orang-orang yang berbudi, orang-orang yang bercita-cita dan mengabdi, berdiskusi, bertukar pikiran tentang agama dan tanah air. Belajar ilmu pengetahuan kita beri kesempatan. Bahkan tidak hanya itu, para pengusaha tadi yang saya sebutkan, gunakan tempat ini untuk berdiskusi. Bila perlu saya akan kembali mengundang para bank-bank tadi, bagaimana membesarkan pengusaha yang kecil-kecil ini. Dan ini digunakan untuk sekolah tentang agama, tentang cita-cita, tentang belajar untuk mendapatkan masa depan yang baik. Itulah kira-kiranya. Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan di hati kemudian kami dan sama dari sini saya akan menjelaskan supaya Menasa ini segera dimulai oleh para jemaah. Yang berbuka yang berbuka yang berbuka. Acara prosedur ini akan dilakukan pada pertama. Ya. Kemudian nanti kita melakukan Oh, di sini. 3 kali. Oh, 3 kali. kemudian untuk Sudah. tempatnya di kita. Pak Nur, Pak.
Oli yang sudah menyelesaikan tanahnya. Untuk ke depan dari Teman-teman, Barat? 2 tahun yang lalu, ketika saya kemari, waktu itu kalau nggak salah dalam acara Muktamar ya, Muktamar Muhammadiyah, saya lihat jalan-jalan bernostalgi, lalu saya lihat di sini saya ingat, wah saya niatkan untuk membangun Menasa ini menjadi sebaik inilah. Masjid ini berarti Palat tampaknya menjadi sesuatu yang sangat menarik dalam
Iya, karena begini, saya kan lahir di Kampung Baru ini, di Banda Aceh. Kemudian saya dibesarkan di kampung ini. Lalu ketika saya umur 4 tahun, 5 tahun, dibawa oleh almarhum ibu saya sholat di sini gitu loh. Dan saya pada umur 5 tahun, kelas 1 SD, membaca azan di sini. Jadi imam sini Pak Yakub almarhum selalu kalau pagi membangunkan saya. Karena di sini kan nggak ada speaker, jadi yang suaranya nyaring dan keras gitu. Saya membaca azan di sini dan memukul beduk. Lalu di sini saya mendalam tentang agama, budi pekerti, cita-cita, dan diskusi dengan tokoh-tokoh. Pada waktu itu nih, tempat ini tempat berkumpulnya tokoh-tokoh masyarakat untuk bersolat di sini. Karena ini kan pasar. Lalu waktu itu zaman revolusi, saya masih kecil, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, sampai umur 10 tahun, mendengarkan diskusi-diskusi tentang perjuangan merdeka. Karena Aceh ini kan tidak pernah diduduki Belanda. Dan di Banda Aceh ini banyak mengungsi tokoh-tokoh perjuangan dari Sumatera Utara, dari Jawa kemari. Bahkan Pak Domo itu di sini dulu. Ya kan? Pak Tahir, segala macam. Nah, tentu mereka kalau lewat sholat di sini, dan di sini tempat berkumpul tokoh-tokoh, kami mendengarkan diskusi-diskusi tentang perjuangan politik, perjuangan agama. Ini membuat inspirasi saya untuk membangun sini. Bagaimana? Saya insya Allah akan membangun satu universitas nanti. Tidak sini tapi di Jakarta lah. Kemudian saya ingin gunakan di sini tempat anak-anak muda membuat kegiatan, dan saya akan memberikan beasiswa kepada mereka yang datang dari keluarga pedagang, saudagar yang di sekitar Kampung Baru ini, untuk mereka belajar untuk mengambil sarjana di segala macam disiplin ilmu. Saya akan bantu dan kita akan membuat bantuan di sini. Maka itu pengurus masjid saya minta memperbaiki organisasinya Menasa ini, karena Menasa dalam bahasa Aceh itu tempat belajar agama, berkembang diskusi dan mengembangkan ilmu dan pengetahuan. Nah, di sini kan ini kan satu-satunya Menasa di pasar yang besar, di pasar Aceh ini kan. Nah, kita inginkan lahirlah saudagar-saudagar besar, anak-anak muda yang ya menuju ke pasar global nanti. Pak Latif tadi mengatakan bahwa masa kecil merupakan masa yang paling kondusif di pembentukan budi pekerti. Kenapa, Pak? Dari pengalaman pribadi Pak Latif atau dari pengalaman selama ini? Pengalaman tentu pribadi saya. Di sini saya mendapatkan inspirasi karena ibu saya waktu itu kan almarhum Ketua Asyiyah Muhammadiyah zaman revolusi. Kemudian masyarakat Aceh, saya masih ingat, karena saya juga anak saudagar, itu menghimpun dana, dikumpulkan untuk membelikan pesawat selawah. Nah, almarhum ibu saya itu menjual. Dia punya gelang lontin. Pada waktu itu saya disuruh pergi ke pasar, tukarkan uang jual ini, serahkan kepada Gasida, Gabungan Saudagar Aceh Indonesia, untuk memberi pesawat pada waktu itu, yang pesawat selawah itu. Nah, itu pesawat pertama yang sumbangan masyarakat, dan itu seluruh masyarakat Aceh, para saudagar yang besar yang kecil mengumpulkan dana dan masyarakat menyumbang. Nah, itu spirit of solidarity gitu lah, semangat solidaritas masyarakat terhadap perjuangan. Nah, ini yang merasa saya waktu itu dididik oleh almarhum ibu saya dan lingkungan kita pada waktu itu berbicara tentang perjuangan. Dan apalagi pada waktu penyerahan semua pemimpin negara kan tertangkap pada waktu itu. Nah, itu kan ada serangan 1 Maret dari Pak Harto kan. Membuktikan bahwa kita ada. Masyarakat Aceh itu betul-betul memberikan reaksi yang kuat terhadap perjuangan 1 Maret pada waktu itu. Karena semua pemimpin negara sudah menyerah. Saya masih ingat itu umur saya 7 tahun. Masyarakat pada waktu itu menunggu-nunggu apa yang terjadi terhadap pemimpin kita. Dan pada 1 Maret Pak Harto menyerang. Wah, di sini membuat semangat. Karena Aceh ini tidak diduduki Belanda. Semua diduduki.
Nah, itu membuat masyarakat Aceh pada waktu itu kan semua pada sedih dan kehilangan pemimpin pada waktu Bung Karno, Bung Hatta apa semua ditangkap dibuang ke Pulau Bangka. Apa karena itu Pak yang mana budi pekerti nggak ditanamkan sejak ini yang menyebabkan generasi muda kita seperti yang Nah, itulah yang saya sedihkan begitu. Sekarang anak-anak kan tawuran apa. Kami dulu sini mengaji, berdiskusi dan kerja bakti. Nah, itu budi pekerti ditanam dari kecil dan cinta tanah air. Wah, kami bukan main pada waktu itu. Umur saya waktu itu, wah, mengikuti revolusi zamannya pada waktu itu di sini. Kita mendengarkan, mengikuti perjuangan Pak Dirman dan lain-lain. Baik, saudara sekalian. keseluruhan rakyat masyarakat Aceh sekarang keberadaan apa yang perlu ditumbuh kembangkan? Saya pikir masyarakat Aceh punya dasar-dasar adat istiadat dan nilai agama yang tinggi yang mesti dipelihara dan dikembangkan gitu lah. Maka saya gembira sekali dari Majelis Ulama hadir dan menjadi imam tadi dan memberikan pikiran-pikiran bagaimana menasah, dikembalikan kepada fungsinya. Ini kekuatan masyarakat Aceh. Saya masih ingat waktu saya kecil, ini menasah ini tidak hanya buat sholat, tapi buat pendidikan, buat tukar pikiran, mendidik seorang anak budi pekerti dan memberikan amal dan ibadah kepada bangsa dan tanah air. Kekeseluruhan PJTKI Pak sekarang. Udah. Dan kita sudah mendapatkan banyak permintaan dari beberapa sektor ya, untuk mengurangi tenaga kerja. Tapi kami ingatkan kepada para pengusaha, jangan terlalu cepat mengambil keputusan. Karena ini kan proses yang transisi. Kita mengharap perbaikan daripada kebijakan yang ada sekarang dapat menumbuhkan usaha mereka, terutama usaha padat karya. Departemen Tenaga Kerja sudah menempatkan dana 2 triliun untuk usaha padat karya menengah dan kecil yang berorientasi ekspor. Maka kami minta kepada para pengusaha hati-hati dan jangan terlalu cepat mengambil keputusan tentang PHK. Efisiensi memang harus dilakukan. Karena itu upaya untuk meningkatkan produksi harus dilakukan. Maka mungkin saya akan duduk dengan rekan saya Menteri Perindustrian bagaimana mendorong pemasaran barang-barang industri padat karya yang berorientasi ekspor tadi. Gerakan marketing kita tidak bisa mengambil langkah-langkah yang konvensional. Kita harus melangkah dengan konsep yang dinamakan offensive marketing. Jadi kita mesti mencari pasar-pasar baru dan terobosan-terobosan baru yang bersama dalam bentuk Indonesian Incorporated untuk usaha menengah dan kecil tadi, dalam rangka menempuh pasaran ekspor. Konsep terobosan atau breakthrough ini harus dirasakan oleh masyarakat industri padat karya menengah dan kecil. Maka mungkin minggu depan kami akan mengundang seluruh bank-bank pemerintah yang dana jam sostek ditempatkan 2 triliun itu untuk kita bertukar pikiran bagaimana mendorong usaha menengah dan kecil yang berorientasi ekspor. Karena usaha ini umumnya padat karya sehingga tidak terjadi dampak negatif. Nah, itu yang bagian perencanaan pengembangan Departemen Tenaga Kerja sedang menyusun konsep ini untuk kita bicarakan bersama bank, pemerintah, perindustrian dan Menteri Koperasi. Kan membentuk badan usaha baru gitu. enggak. Kita memanfaatkan yang ada. Buat apa bikin organisasi baru sih? Koordinasinya saja diperketat, diperbaiki, dan kemudian di sini kami minta peranan Menteri Koperasi dan pengusaha kecil.
untuk ikut mengawasinya. Jadi ada 3 instansi yang akan kita minta memperhatikan. Pertama, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil. Ini perannya besar karena Menteri Koperasi yang tahu kan, usaha kecil yang tahu industri apa yang padat karya, dan kemudian kita dorong untuk membantunya. Kemudian Menteri Perusahaan tahu komoditi apa kan. Jadi strategi komoditi yang bagaimana yang kita lakukan dalam rangka membantu meningkatkan ekspor. Nah, bahkan bila perlu kita membantu dalam rangka konsep offensive marketing tadi, dalam negeri maupun luar negeri. Memang akhir-akhir ini saya baru kembali ya, jadi tapi mendapatkan informasi mengenai PHK bank-bank yang dikenakan sanksi tadi. Saya pikir kita bisa duduk bersama, dan bagi yang mereka memiliki skill, saya pikir nggak punya masalah. Karena memang skillnya kita, bank-bank yang ada kan akan berkembang. Nah itu dibutuhkan skill. Yang non skill tadi kami mengupayakan usaha-usaha keuangan bisa menampung mereka. Biasanya dalam grup kan, mereka kan berada dalam grup, kami minta supaya grupnya menampung. Dan kami tentu memperhatikan, karena kami sudah mengirim dirjen kami bicara dengan Bank Indonesia, jangan ada pihak karyawan dirugikan. Ini bukan kesalahan karyawan, dan kami tidak mau karyawan dirugikan. Maka dari awal Departemen Tenaga Kerja memonitor perkembangan ini. Jadi yang tidak mempunyai grup-grup usaha gimana Pak? Nah itu nanti kita mengidentifikasikan. Dan saya pikir untuk usaha mereka nggak begitu sulit, karena masih banyak lembaga keuangan lain kan, asuransi bisa kita tawarkan, disalurkan untuk menampung mereka. Untuk tenaga-tenaga yang senior Pak, misalnya berumur 40 ke atas, itu masih juga bisa dialihkan gitu Pak ya? Pak, di perusahaan-perusahaan kan untuk yang 40 ke atas biasanya mereka mempertimbangkan usia. Tergantung kepada perusahaannya. Kebanyakan mereka kan kalau skill mereka bagus dan orangnya jujur dan baik, itu di mana-mana dicari orang. Orang baik ya baik, dimanapun ditaruh dia akan baik gitu. Dan pengalaman kami biasanya orang-orang begini udah mendapatkan tempat sebelumnya gitu, udah direbut orang gitulah. Jadi saya nggak melihat ada yang dikhawatirkan lah, karena memang ini masalah kan dibesar-besarkan. Pengalaman kita kan banyak usaha-usaha yang melakukan PHK akhirnya selesai. Tapi ini kan udah mulai ditakutkan, dibuat menjadi panik. Ini kan sumber daya manusia kan kita suka diganggu dengan apa, kepanikan-kepanikan, isu-isu. Makanya kami minta kepada pers nasional, berilah ketentraman, jangan bikin keresahan, ya kan? Ini kayak pemulangan warga negara Indonesia yang bermasalah dari Saudi Arabia. Perhitungan semula itu data yang kami dapat lapor tuh 7.000, kemudian 10.000. Kita udah mulangin 24.000 kok. Ya kita melakukan kegiatan yang terencana dengan baik. Jadi pembicaraan masalah karyawan 16 bank itu sudah dilakukan dengan Sudah, Indonesia. iya, Dirjen Binawa sudah melakukan pembicaraan, dan kita sudah memberikan bantuan-bantuan informasi yang dilihat dari aspek hukum dan ketenaga kerjaan untuk karyawan jangan dirugikan. Kalau masih ada unjuk rasa kan seperti di GBIS itu, apakah memang informasinya belum sampai Pak? Karyawan Saya pikir begitu, selalu ada pihak ketiga sih. Nah sebetulnya karyawan kita minta, kalau terjadi masalah, mereka itu kan punya serikat pekerja, mereka kumpul, ketuanya suruh urus. Dan belakang ini kan semua banyak kan cepat marah gitu, suka apa, ngamuk, cepat marah gitu, nggak sabar gitu loh. Duduklah, berunding, menyelesaikan, dan itu perundingan menyelesaikan masalah gitu. Dan saya mau tawarkan Depnaker, kalau ada masalah apa-apa sampaikan kepada Depnaker atau Kakandul Depnaker, akan dibantu. Tapi kasih informasi, jangan membuat apa hal-hal yang di luar aturan, malah merugikan karyawannya sendiri. Kalau sampai nanti merusak